Guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang adanya instruksi dari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto mengatakan bahwa seluruh rumah di Indonesia akan digentenisasikan. Bagaimana menurutmu guys? Kita lihat dulu beberapa komen-komen maupun tanggapan luas dari masyarakat yang merupakan perbincangan hangat di masyarakat. Kita lihat dulu cuplikan video bagaimana tanggapan maupun reaksi dari masyarakat mengenai statement dari Bapak kita, yaitu Pak Prabowo yang mengatakan akan digentenisasi seluruh rumah di seluruh Indonesia. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Menyikapi kebijakan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto yang tercinta, yang terhormat, mengenai keindahan Indonesia. Takkan indah Indonesia itu kalau rumahnya bergentengkan seng. Pak, tolong Pak, daripada Bapak ngurusi seng-seng rumah orang itu Pak yo, itu sebenarnya udah penting-penting amat Pak, udah penting-penting amat Pak. Indonesia tetap indah Pak. Yang penting sekarang nih jalan Pak, jalan. Bapak tuh nah bagus sih jalan-jalan di Indonesia nih nah, cak di pelosok cak kami nih nah, di Ogan Ilir di Kecamatan Payaraman ini Pak. Ya Allah Pak, belobang nian Pak. Dari mana nak dapat keindahan Pak kalau jalannya belobang-lobang Pak. Masalah rumah yang seng-seng itu Pak, anu tahu dak mampu nak beli genteng-genteng bagus-bagus tuh Pak. Ya Allah Pak. Pak Prabowo mau semua atap diganti genteng. Ini namanya program gentengisasi. Bukan tanpa alasan ya. Ada 3 hal menarik yang dibilang Pak Presiden. Yang nomor 3 di luar ekspektasi. 1. Seng bikin rumah jadi panas. Yang kedua, gampang berkarat, kurang indah nampaknya. 3. Pemerintah mau bantu baik sebelum maupun sesudah pelaksanaannya. Dan ini serius. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Presiden ingin membuat program gentengisasi. Apa itu gentengisasi? Ya, rumah-rumah yang atapnya masih seng itu mbok ya diganti genteng. Karena genteng lebih kuat, lebih sejuk. Sementara seng panas, mudah karatan dan mudah rusak. Begitu pandangan Pak Presiden. Kemudian salah satu dalam rangka indah, saya lihat saudara-saudara, semua kota kecamatan, hampir semua desa kita sekarang maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Jadi nanti koperasi merah putih akan kita lengkapi dengan pabrik genteng. Ini merupakan arahan kepada Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Ekonomi, agar programnya itu mengarah ke situ, gitu loh. Lewat apa? Lewat Koperasi Merah Putih mungkin ya. Jadi salah satu programnya adalah mengganti rumah-rumah yang masih seng itu dengan genteng. Lebih bagus, lebih kelihatan sejahtera lah begitu. Bagaimana prosesnya? Ya kemungkinan Koperasi Merah Putih ini akan membentuk perusahaan-perusahaan genteng atau bahasa kitanya LIO. Banyak perusahaan-perusahaan atau UMKM LIO di kampung-kampung yang sering kita lihat itu memang memproduksi genteng dan bata. Dan akan merekrut banyak pekerja-pekerja dari desa. Ya mereka menggali tanah, kemudian mencetak genteng atau bata, membakarnya, kemudian menjualnya. Nah, proses bisnis mereka ini akan dibantu mungkin oleh Koperasi Merah Putih yang dananya akan disebar 1M atau 2M itu. Nah, produksi dari LIO ini, UMKM genteng ini akan dimanfaatkan untuk rumah-rumah rakyat yang masih terbuat dari seng. Nah, masalahnya apakah rakyat ini akan membeli atau dikasih? Apakah kalau membeli harganya miring ataukah sama saja dengan seng atau asbes? Itu yang belum terjawab. Jadi kalau harganya sangat miring, sangat murah, ya mungkin masyarakat bisa beralih ke genteng. Tetapi itu kan tidak hanya sebatas mengganti seng dengan genteng. Rumahnya pun harus direnov, karena konstruksi untuk genteng beda dengan konstruksi untuk seng.
Untuk seng itu hanya butuh beberapa kayu atau bambu yang jaraknya itu renggang-renggang. Tetapi untuk genteng, itu rengnya itu harus rapat seukuran genteng. Jadi seperti kurungan lah begitu. Sehingga pembuatan rangkanya menelan biaya yang membengkak juga. Apakah itu bisa dibiayai dari koperasi atau dari pinjaman pemerintah? Wallahu a'lam. Tapi ide ini sementara ya bolehlah. Kalian tahu nggak bahwasanya Pak Prabowo sedang membuat wacana bakalan ada program gentengisasi rumah-rumah di Indonesia, yang artinya adalah nanti semua atap rumah yang terbuat dari seng itu akan diganti, tapi kita belum tahu ya penerapannya nanti gimana, apakah semua atau apakah berapa persen aja yang dapat, kita nggak tahu. Yang pasti sekarang bakalan ada program gentengisasi. Jadi rumah-rumah masyarakat yang terbuat dari seng itu akan diganti genteng. Tujuannya untuk yang pastinya memperindah dan mempercantik Indonesia katanya, dan yang pasti dengan beberapa efek positif yang kita dapat ya, yang sudah dipikirkan oleh pemerintah. Makanya pemerintah mau menggalakkan itu, dan pemerintah saat ini masih kemungkinan ini masih wacana dan belum disahkan, mungkin akan menggelontorkan dana 1 triliun rupiah. Sepertinya 1 triliun itu masih sangat murah dan sangat, karena mungkin belum dibahas secara matang, jadi mungkin anggaran yang masih dicuap-cuapkan, ya mungkin sekitaran segitu. Jadi memang positif sih ini, positif. Karena yang pertama, kalau kita pakai seng, rumah kita panas. Yang kedua, kalau pakai genteng, otomatis lebih tahan lama dan kedap suara. Jadi itu beberapa kelebihannya. Dan di sini pemerintah bukan hanya cuap-cuap aja, pemerintah menganggarkan, pemerintah membackup gitu. Karena memang kalau kita pikiri, banyak sekarang rumah-rumah, khususnya di Sumatera, banyak sekali rumah-rumah di Sumatera itu yang atapnya itu terbuat dari seng. Berbeda dengan di Jawa yang pada umumnya pakai genteng, yang terbuat dari tanah liat atau keramik itu kan. Memang kita bilang, ya siapa sih yang nggak pengen pakai genteng kan gitu. Cuman, masalahnya kan harganya lebih mahal. Nah, disinilah pemerintah hadir untuk berikan kenyamanan pada masyarakat Indonesia dengan cara seperti itu. Kalau kita suruh orang mengganti sengnya dengan genteng, mereka nggak mungkin bisa, karena mereka melakukan itu karena keterbatasan. Tapi di sini pemerintah hadir memberikan bantuan, jadi bukan hanya sekedar omon-omon gitu. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya kayak mana. Jalan nggak ini? Presiden Prabowo minta seluruh atap rumah warga tidak pakai seng, tapi pakai genteng agar indah dilihat. Hei, atap-atap seng. Hei, atap-atap seng. Hei, atap-atap seng. Sekarang ganti ya Pak, bukan antek-antek asing lagi, tapi atap-atap seng. Urgent ya Pak, urgent banget ya. Harus pakai atap genteng, tidak pakai seng agar terlihat indah. Pak, saya usul nih ya, usul lebih baik mengindahkan yang di bawah atapnya, alias orangnya. Gimana caranya? Ya menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. 18 deh, karena yang 1 juta sudah terserap lewat MBG. Kalau 19 juta lapangan pekerjaan sudah terserap, maka kehidupan rakyatnya akan indah. Bisa beli makan bergizi, bisa menyekolahkan anak, bisa hidup enak, nyaman. Terus negaranya terlihat indah karena rakyatnya sejahtera. Pemimpinnya termasuk presidennya terlihat indah karena sukses mensejahterakan rakyatnya. Nah, setelah sejahtera hidupnya, baru rakyat yang atap-atapnya seng ganti tuh pakai atap genteng. Begitu Pak ya. Gimana menurut kalian? Urgent gak sih kalau harus ganti atap genteng? Padahal rumah-rumah baru sekarang, perumahan-perumahan itu dari developer-developer itu rata-rata banyak yang seng Pak. Biar hemat katanya, asbes banyak itu. Galvalum itu. Hei, atap-atap seng. Antek-antek asing apa atap seng ya? Komen aja lah. Maaf ya Pak. Ya saya bercanda. Namanya mulut netizen. Mengulas isu yang lagi ramai dibicarakan netizen dengan canda tawa.
Setelah kita lihat beberapa video, bisa kita simpulkan bahwa Bapak kita Prabowo Subianto merencanakan untuk menggentenisasikan seluruh rumah yang ada di Indonesia, karena kalau dilihat sekarang ini banyak sekali rumah-rumah di Indonesia maupun di pedesaan menggunakan seng, yang mana kata beliau ini akan merupakan panas penghuninya dan tidak elok maupun tidak bagus dilihat karena seng mudah berkarat kalau di dalam jangka waktu lama. Tetapi ada netizen yang mengatakan bahwa daripada mengganti seng, biayanya itu lebih baik untuk pembangunan jalan. Dan ada lagi netizen mengatakan bahwa daripada mengganti genteng, Pak, mending diberikan dibuka lapak. Tetapi kalau saya lihat ini sangat baik, karena kita melihat contoh yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo mengenai MBG yang sudah menyerap tenaga kerja 1.000 lebih, dan mungkin ini akan berefek juga kalau genteng ini akan membungkam perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik genteng, dan banyak lagi tenaga kerja yang bisa diserap yang menganggur saat ini. Jadi ini sangat bagus. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.